Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfira Dewi Utami dengan NPM 195000039, Prodi Pendidikan Matematika semester 5 kelas B. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kedua dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, yaitu Bu Nismaya dan Bapak Afif, telah memberikan pengajaran selama 14 pertemuan ini. Saya memaparkan tugas di dalam kelompok saya. Alangkah baiknya kita mengetahui apa itu startup terlebih dahulu. Startup merupakan sebuah perusahaan rintisan, atau definisi startup lainnya adalah sebuah usaha yang baru berjalan dan menerapkan informasi atau inovasi teknologi untuk menjalankan core bisnisnya dan memecahkan sebuah masalah di masyarakat. Bisnis itu juga memiliki sifat disruptif di dalam sebuah pasar atau industri yang sudah ada, atau bahkan menciptakan sebuah industri baru. Jadi dengan sebuah masalah di masyarakat, kita menciptakan usaha yang inovatif dan kreatif. Lalu komponen apa saja sih yang harus perhatikan dalam startup atau dalam pembuatan startup itu sendiri? Jadi yang pertama mungkin yang nama startup, yang kedua masalah yang ada, lalu scaling up masalah, yang keempat solusi, yang kelima tim dari startup itu sendiri, dan yang keenam tuh model bisnis. Jadi agar kita mengetahui model bisnis itu seperti apa, seperti kayak research, lalu key partners dan lain-lainnya. Lalu berikut ada model bisnis canvas dari AskFiniLearn atau startup yang kelompok kami jalankan. Yang pertama ada key partners. Jadi key partners itu siapa aja yang stakeholder berkaitan langsung dengan perusahaan. Jadi di sini tuh ada tutor, karena kan kita learning ya, pendidikan atau pengajaran juga. Jadi ada tutor, brand ambassador, juga sponsor. Lalu ada key activities. Jadi key activities itu aktivitas yang dijalankan seperti bimbel, live streaming, lalu mempersiapkan tutor, terus pembuatan materi, konten dan pertanyaan, counseling, lalu standby for chat. Jadi standby dari chat gitu untuk pertanyaan-pertanyaan dari siswa kita sendiri atau pelanggan dari AskFiniLearn ini sendiri. Lalu ada value proposition atau proposisi nilai konsumen. Jadi tuh kayak materi berdasarkan kurikulum nasional, lalu paket berlangganan sangat terjangkau. Jadi nilai proposisi yang didapatkan sama konsumen itu apa, terus kayak video pembelajaran lebih interaktif dan menarik, terus terdapat fitur game dan fitur menarik lainnya, lalu terdapat langganan gratis pada platform digital tertentu, lalu materinya kan berdasarkan kurikulum nasional. Lalu ada customer relationship atau hubungan customer atau hubungan pelanggan. Jadi kayak ada diskusi, lalu ada promosi, AskFiniLearn Challenge, Instagram, YouTube, WhatsApp, atau pembayaran via transfer. Lalu dari customer segment atau segmentasi konsumen, siswa sekolah dasar, kita tuh mengarah kepada siswa sekolah dasar, siswa sekolah menengah pertama, juga siswa sekolah menengah atas atau SMA dan SMP dan SD. Lalu ada key research atau sumber daya. Jadi sumber daya itu ada dari sumber daya manusia itu sendiri, smartphone atau PC, juga koneksi internet. Lalu selanjutnya untuk channel atau saluran, kita melalui aplikasi, website, platform digital, sosial media, dan lain-lainnya. Dan untuk cost struktur atau biaya yang dikeluarkan untuk key activities tersebut adalah untuk tutor, lalu tim AskFiniLearn, juga brand ambassador. Lalu yang terakhir ada revenue stream atau sumber pendapatan. Nah, sumber pendapatan kita sendiri itu dari pelanggan juga investor. Lalu selanjutnya pada inti dari jawaban UAS saya, yaitu saya menjelaskan tentang peran saya dalam tim startup ini. Jadi saya itu sebagai pemecah tim dari AskFiniLearn atau mencari tim-tim yang dibutuhkan oleh AskFiniLearn.
Jadi tim pada startup Aspinilearn itu ada 5, yaitu tim konten. Tim konten yang menyediakan video pembelajaran yang menarik dalam Aspinilearn dengan ide yang kreatif untuk memikat dan mempublikasikan video tersebut. Lalu yang kedua ada tim editor. Jadi tim editor itu memeriksa, mengedit, dan menyempurnakan video pembelajaran tersebut. Juga berperan selama proses memilih dan memilah potongan, rekaman, dan isi. Jadi konten-konten mana yang harus di-cut atau konten-konten mana yang harus dimasukkan. Jadi berkesinambungan antara tim editor dan tim konten. Lalu yang ketiga ada tim redaksi. Tim redaksi itu membuat Aspinilearn video yang di dalamnya terdapat materi pembelajaran sehingga memudahkan untuk dipahami, dimengerti, dan diharapkan dapat menyebarkan pendidikan yang berkualitas atau memberi feedback yang baik kepada si pelanggan tersendiri. Tim pada startup Aspinilearn itu yang keempat ada tim digital marketing. Jadi menyusun strategi pemasaran seperti menyediakan fitur yang dapat menarik minat seperti membuat iklan, lalu promosi-promosi dalam media sosial dan sebagainya. Yang terakhir itu ada tim riset. Jadi meriset data pada Aspinilearn, juga kebutuhan pasar, perumusan, dan koordinasi pada pengelolaan Aspinilearn. Selain meriset data pada Aspinilearn, tim riset juga meriset hasil pembelajaran pelanggan atau hasil pelajaran siswa yang telah mengikuti learning dalam Aspini ini sendiri. Jadi bagaimana sih hasil pembelajaran si murid ini dari setelah mengikuti Aspinilearn ini, lalu meriset masalah apa yang terjadi di Indonesia, terus masalah apa sih yang terjadi pada masyarakat ini sehingga harus membuat startup itu sendiri. Sekian pemaparan tim yang dibutuhkan dari startup Aspinilearn ini sendiri. Karena saya berperan untuk menjelaskan tim dari Aspinilearn, maka sekian penjelasan dari saya. Kiranya tugas ini memenuhi kebutuhan nilai ujian akhir semester. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.